Teman-teman, Nabi Adam adalah nabi pertama yang Allah utus. Selain sebagai nabi pertama, Nabi Adam ini juga manusia pertama yang Allah ciptakan. Sebagai nabi, tentunya Nabi Adam ini diberikan oleh mukjizat. Teman-teman tahu tidak apa mukjizat itu? Mukjizat adalah suatu keutamaan atau keunggulan yang telah Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Keunggulan ini tidak dimiliki oleh manusia lain selain para nabi dan rasul. Nah, mukjizat Nabi Adam adalah kecerdasannya yang luar biasa. Nabi Adam mampu mengenali semua nama dan benda setelah diajarkan sekali oleh Allah. Bahkan karena kecerdasannya ini, Allah sampai memerintahkan para malaikat, jin, dan iblis untuk sujud kepadanya. Pada awalnya, Nabi Adam tinggal di surga. Subhanallah, surga itu tempat yang luar biasa. Semuanya indah, sejuk, dan segala sesuatu yang kita inginkan ada di sana. Nabi Adam tinggal di sana ditemani oleh perempuan yang pertama kali diciptakan Allah, yaitu Siti Hawa. Namun, karena mereka melanggar apa yang dilarang Allah, Allah menjadi murka. Allah marah dan menurunkan mereka ke dunia. Nabi Adam dan Siti Hawa berbuat dosa karena mengikuti godaan setan. Mereka memakan buah khuldi yang telah Allah larang untuk dimakan. Mereka pun mengakui kesalahan mereka. Mereka selalu berdoa dan bertobat sampai akhirnya Allah mengampuni kesalahan mereka. Nah, teman-teman, kita harus berhati-hati untuk tidak tergoda melakukan larangan Allah. Jangan lupa untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang selalu mengganggu. Jika kita telah berbuat salah, kita mohon kepada Allah. Yuk kita berdoa bersama-sama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Kisah Nabi Idris. Teman-teman, Nabi Idris adalah putra Nabi Adam yang pertama kali diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris diberikan kepandaian yang luar biasa. Beliau pandai menjahit, ilmu alam, menulis, berhitung, dan lain sebagainya. Selain itu, Nabi Idris juga nabi yang penyabar, sehingga beliau tidak pernah menyerah menghadapi tantangan seberat apapun dalam berdakwah. Juga tidak mudah putus asa. Nabi Idris memiliki beberapa mukjizat, yaitu: pertama, beliau hebat dalam menunggang kuda. Pada waktu itu, sedikit orang yang dapat menunggang kuda. Kedua, beliau dapat menulis. Padahal pada waktu itu tidak ada umatnya yang dapat menulis. Ketiga, beliau dapat menjahit pakaian. Pada waktu itu belum ada yang mampu menjahit pakaian. Nabi Idris juga mendapat gelar Asadul Usud, yang berarti singa, karena beliau tidak pernah berputus asa dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Beliau tidak pernah takut menghadapi umatnya yang kafir. Meskipun begitu,
beliau tidak pernah sombong. Beliau juga sangat pemaaf terhadap umatnya yang menentang. Wah, teman-teman pasti mau kan sepandai Nabi Idris? Teman-teman pasti bisa kalau teman-teman rajin belajar, juga tidak lupa berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala. Yuk kita baca doa belajar. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berilah kemanfaatan pada ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah kepadaku ilmu yang dapat memberi manfaat kepadaku. Kisah Nabi Nuh. Teman-teman, Nabi Nuh adalah nabi keempat sesudah Nabi Adam, Nabi Syed, dan Nabi Idris. Beliau juga keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Ayahnya adalah Lamik bin Metushalih bin Idris. Nabi Nuh menerima wahyu kenabian dari Allah ketika masa fatrah, yaitu waktu kosong di antara dua rasul. Pada saat itu, para manusia mulai melupakan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi yang meninggalkan mereka dan kembali bersyirik meninggalkan amal kebajikan. Mereka melakukan kemungkaran dan kemaksiatan di bawah pimpinan iblis. Walaupun Nabi Nuh telah berusaha sekuat tenaganya berdakwah, tetap hanya sedikit sekali dari kaumnya yang dapat menerima dakwahnya dan mengikuti ajakannya. Mereka mengingkari dakwahnya dan sama sekali tidak merelakan melepas agamanya dan kepercayaan mereka terhadap berhala-berhala mereka. Bahkan mereka berusaha hendak melumpuhkan dan menggagalkan usaha dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun menyampaikan risalah Allah, mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah dan beribadah kepada Allah. Namun kaumnya tidak juga mau beriman. Nabi Nuh selalu berdoa agar kaumnya mau beriman. Beliau memohon kepada Allah agar kaumnya menjadi sadar. Namun bertahun-tahun sampai ratusan tahun telah berlalu, kaumnya tetap membangkang. Nabi Nuh pun diperintahkan Allah untuk membuat kapal dan mengajak kaumnya yang beriman untuk ikut serta bersamanya. Setelah kapal itu jadi dan umat Nabi Nuh yang beriman beserta beberapa pasang binatang naik ke kapal, terjadilah bencana. Allah murka terhadap kaum Nabi Nuh yang durhaka. Mereka ditenggelamkan dalam badai dan banjir besar. Semua hancur dan tidak bersisa, kecuali hamba-hambanya yang beriman. Teman-teman, sudah dengar cerita Nabi Nuh yang luar biasa sabar kan? Bayangkan, hampir 1000 tahun berdakwah dan selalu ditentang umatnya, Nabi Nuh tetap gigih berdakwah. Nah, kita contoh ya kegigihan beliau ini. Misalnya, kita tidak mudah menyerah ketika kita mengalami kegagalan. Dalam kegagalan itu, Allah pasti selalu menolong kita. Teman-teman, berikut ini adalah doa Nabi Nuh kepada Allah. Yuk, kita baca bersama-sama. Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Tuhanku,
Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak ketahui. Jika engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Kisah Nabi Hud. Teman-teman, masih ingat kisah Nabi Nuh yang menaiki kapal bersama umatnya yang beriman? Nah, mereka diselamatkan Allah dan mendarat serta bertempat tinggal di sebelah utara Hadramaut, negeri Yaman. Mereka ini dinamakan kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum yang sangat pandai membuat benteng yang kokoh dan kuat. Namun, setelah ditinggal wafat oleh Nabi Nuh, mereka mulai durhaka dan tidak lagi menyembah Allah. Mereka membuat patung berhala para nenek moyang mereka yang selamat dari bencana besar pada masa Nabi Nuh. Kemudian patung-patung itu mereka puja dan sembah. Oleh sebab itu, Allah mengutus seorang nabi kepada mereka. Nabi itu adalah Nabi Hud. Nabi Hud adalah keturunan Sam bin Nuh. Itu berarti Nabi Hud adalah cucu Nabi Nuh. Beliau diutus kepada kaum Ad untuk meluruskan agama mereka. Nabi Hud mulai berdakwah kepada mereka. Beliau tidak pernah menyerah untuk mengingatkan kaumnya agar kembali menyembah Allah Ta'ala. Tetapi ternyata kaum Ad sudah tidak bisa diberi peringatan. Mereka bukan hanya membantah, tapi juga menentang Nabi Hud. Apalagi mereka merasa lebih pintar, kaya, dan kuat. Karena kesombongan mereka dan kedurhakaan mereka, Allah pun menimpakan bencana kepada mereka. Pertama-tama, Allah menimpakan kekeringan kepada mereka. Ladang, sawah, ternak mereka kering semua. Mereka kekurangan air dan sumber makanan. Pada saat itu, Nabi Hud masih tetap mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, sehingga Allah turunkan hujan. Tetapi mereka tetap ingkar. Mereka malah pergi ke berhala-berhala mereka meminta diturunkan hujan. Bencana yang Allah turunkan belum berhenti. Pada saat itu, awan mulai menghitam. Kaum Ad menyangka bahwa itu pertanda akan turun hujan. Tetapi ternyata bukan hujan yang turun untuk mengairi sawah dan ladang mereka. Malah angin topan yang kencang yang menghancurkan tempat tinggal dan bangunan megah mereka. Mereka pun binasa, kecuali Nabi Hud dan kaumnya yang beriman. Teman-teman, orang-orang yang sombong itu pasti akan merugi. Buat apa sombong? Bukankah semua kekayaan, kepandaian, dan kekuatan itu semua dari Allah? Tentu teman-teman tidak ada yang sombong ya. Nah, sebagai anak yang soleh-soleha, tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah karena diberikan banyak nikmat. Jangan lupa baca doa bersyukur pada pagi dan sore hari ya. Yuk, kita baca doanya. Kisah Nabi Yunus. Teman-teman, tahukah kalian siapa nama lengkap Nabi Yunus? Nama lengkapnya adalah Nabi Yunus bin Matta. Beliau diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada penduduk di sebuah tempat bernama Ninawa. Penduduk setempat bukanlah kaumnya dan bukan pula saudaranya. Jadi, Nabi Yunus diperintahkan Allah untuk berdakwah di tempat asing. Nabi Yunus mengajak mereka agar menyembah kepada Allah yang telah menciptakan mereka dan menciptakan alam semesta.
Beliau juga mengajak untuk meninggalkan persembahan mereka kepada berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Ajaran-ajaran Nabi Yunus itu bagi penduduk Ninawa merupakan hal yang baru, yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Karenanya, mereka tidak dapat percaya, apalagi harus menentang apa yang diwariskan oleh nenek moyang mereka dari zaman dahulu. Nabi Yunus adalah orang asing yang tiba-tiba datang dan mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan yang telah diajarkan nenek moyang mereka. Nabi Yunus ditantang oleh kaum Ninawa untuk mendatangkan bencana yang katanya dapat timbul karena mereka tidak mempercayai yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus tidak tahan lagi tinggal lebih lama di tengah-tengah kaum Ninawa yang tetap tidak mau mendengarkan ajakan dan dakwahnya. Beliau lalu meninggalkan Ninawa dengan rasa jengkel dan marah, seraya memohon kepada Allah untuk menjatuhkan hukumannya atas orang-orang yang membangkang dan berkeras kepala itu. Sepeninggal Nabi Yunus, penduduk Ninawa mulai melihat tanda-tanda yang mencemaskan. Seakan-akan ancaman Nabi Yunus kepada mereka akan menjadi kenyataan dan hukuman Allah akan benar-benar jatuh. Mereka melihat keadaan udara di sekeliling Ninawa makin menggelap. Binatang-binatang peliharaan mereka nampak tidak tenang dan gelisah. Wajah-wajah mereka tanpa disadari menjadi pucat, tidak berdarah, dan angin dari segala penjuru bertiup dengan kencangnya, membawa suara gemuruh yang menakutkan. Dalam keadaan panik dan ketakutan, mereka baru sadar bahwa yang disampaikan Nabi Yunus adalah benar. Segeralah mereka menyatakan tobat dan memohon atas segala perbuatan mereka. Mereka menyatakan beriman dan untuk menebus dosa, mereka keluar dari kota dan beramai-ramai pergi ke bukit-bukit dan padang pasir, seraya menangis memohon ampun dan rahmat Allah agar dihindarkan dari bencana dan siksanya. Allah pun menerima tobat kaum Ninawa yang benar-benar beriman. Akhirnya, udara gelap yang meliputi Ninawa menjadi terang. Wajah-wajah yang pucat kembali merah dan berseri-seri. Binatang-binatang yang gelisah menjadi tenang. Kemudian, kembalilah orang-orang itu ke kota dan ke rumah masing-masing dengan penuh rasa gembira dan syukur kepada Allah. Sementara itu, Nabi Yunus yang telah meninggalkan kota Ninawa secara mendadak, berjalan kaki mengembara naik gunung, turun gunung tanpa tujuan. Tanpa disadari, beliau telah berada di sebuah pantai dan melihat sekelompok orang yang lagi bergegas hendak menempang sebuah kapal. Beliau pun meminta untuk diperbolehkan ikut serta bersama penumpang yang lain. Kapal segera meluncur dan melaju ke tengah laut yang tenang. Ketenangan laut itu tidak dapat bertahan lama. Kapal mulai tergoncang dan terayun oleh gelombang besar yang datang mendadak, diikuti oleh tiupan angin topan yang kencang. Para penumpang dan juru mudi melihat tidak ada jalan untuk menyelamatkan keadaan jika keadaan cuaca tetap mengganas dan tidak mereda, kecuali dengan meringankan beban berat muatan kapal. Itu berarti harus mengorbankan salah seorang dari para penumpang. Undian lalu dilaksanakan dan keluarlah nama Yunus, seorang penumpang yang mereka paling hormati dan cintai, sehingga mereka semua merasa berat untuk melemparkannya ke laut menjadi mangsa ikan. Kemudian diadakanlah undian bagi kali kedua dengan masing-masing penumpang mengharapkan jangan sampai keluar lagi nama Yunus yang mereka sayangi itu. Namun melesetlah harapan mereka dan keluarlah nama Yunus kembali pada undian yang kedua itu. Bahkan sampai undian yang ketiga, undian penentuan yang terakhir pun nama Nabi Yunus yang terpilih. Nabi Yunus sadar bahwa pada saat itu ia telah melakukan dosa dengan meninggalkan kaum Ninawa sebelum memperoleh perkenan Allah.
Sehingga mungkin keputusan undian itu adalah sebagai penebusan dosa yang ia lakukan. Kemudian ia beristikharah dan tanpa ragu segera melemparkan dirinya ke laut yang segera diterima oleh lipatan gelombang yang sedang mengamuk dengan dahsyatnya di bawah langit yang gelap gulita. Selagi Nabi Yunus berjuang melawan gelombang yang mengayun-ayunkannya, Allah mewahyukan kepada seekor ikan paus untuk menelannya secara utuh dan menyimpannya di dalam perut sebagai amanat Allah yang harus dikembalikannya utuh, tidak tercedera kelak bila saatnya tiba. Nah teman-teman, kita memang harus bersabar ketika kita diejek oleh orang lain. Tidak perlu membalas dengan ejekan, tetaplah bersikap baik kepada orang itu dan mintalah kepada Allah agar kita selalu dijaga. Yuk kita berdoa kepada Allah agar kita diberi keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah pemilik keselamatan, dari Engkaulah keselamatan. Maha suci Engkau ya Tuhan kami, wahai yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Kisah Nabi Isa. Teman-teman, Nabi Isa adalah anak Siti Maryam. Kelahiran Nabi Isa ini menggemparkan masyarakat pada waktu itu. Mengapa demikian? Karena Nabi Isa lahir ke dunia tanpa ayah. Siti Maryam, ibundanya, adalah perempuan suci yang tidak pernah keluar dari rumahnya. Meski tak pernah menikah dan memiliki suami, Siti Maryam mampu melahirkan anak. Itu semua adalah kuasa Allah, teman-teman. Keanehan dari kelahiran Nabi Isa ini adalah untuk menunjukkan pada Bani Israel, sesungguhnya Allah dapat mewujudkan manusia tanpa ayah. Selain itu, Allah menguji manusia apakah dengan kejadian itu bertambah percaya dan beriman atau sebaliknya. Tapi kenyataannya Bani Israel malah mengakui bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Sungguh anggapan yang tidak masuk akal. Padahal Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nabi Isa diangkat menjadi nabi ketika ia berusia 30 tahun. Allah menjadikannya nabi dan menurunkan kitab suci kepadanya. Kitab suci itu disebut Injil. Isi ajaran Injil adalah untuk bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Seperti nabi-nabi lainnya, Nabi Isa juga diberi mukjizat oleh Allah sebagai tanda kenabiannya. Mukjizat Nabi Isa adalah berbicara selagi masih bayi, menyembuhkan penyakit, menghidupkan orang yang telah mati, membuat burung dari tanah, dan mendapatkan makanan yang turun dari langit. Teman-teman, Nabi Isa pada waktu itu memiliki murid-murid yang mengikutinya berdakwah ke masyarakat. Tetapi ternyata ada seseorang yang tidak patuh kepada beliau. Murid ini mengikuti bisikan syaitan. Ia mengaku sebagai Nabi Isa dan merupakan anak Tuhan. Kemudian ia disalib oleh umat Nabi Isa sampai akhirnya meninggal. Sementara itu, Nabi Isa yang asli diselamatkan oleh Allah Ta'ala dan diangkat ke langit. Nah, teman-teman, selama kita belajar bersama para ibu dan bapak guru, jadilah murid yang baik, belajar yang tekun, dan patuhilah nasihat ibu dan bapak guru ya. Oh iya, setelah belajar, jangan lupa membaca doa agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan tidak membuat kita sombong. Yuk kita baca bersama. Allahumma inni astaudi'uka
ma'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepadamu tentang apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Kembalikanlah ia kepadaku sewaktu aku membutuhkannya, dan janganlah Engkau menjadikan diriku lupa akan ilmu tersebut, wahai Tuhan sekalian alam. Kisah Nabi Muhammad. Teman-teman, Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Beliau lahir sekitar tahun Gajah atau tahun 570 Masehi di Mekah dan wafat pada 8 Juni 632 di Madinah, yaitu ketika beliau berumur 63 tahun. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Ayahnya telah meninggal dunia ketika beliau berada di dalam kandungan. Dan ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya pun meninggal dunia. Nabi Muhammad kecil diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Ketika kakeknya juga meninggal dunia, beliau akhirnya diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Selama diasuh pamannya, beliau ikut berdagang bersamanya, juga bekerja sebagai penggembala kambing. Setelah dewasa, beliau menjadi seorang pemuda yang disenangi banyak orang karena kejujurannya. Nabi Muhammad akhirnya menikah dengan seorang wanita pengusaha yang kagum akan kejujuran dan kerja keras Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi ketika berusia 40 tahun. Beliau menerima wahyu pertama di Gua Hiro ketika menyendiri di sana. Sejak itulah beliau mulai berdakwah kepada umat manusia. Mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar adalah Al-Quran, yaitu kitab suci umat Islam. Isinya adalah pedoman hidup manusia sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena isinya adalah kalimat langsung yang Allah ucapkan. Nah, teman-teman, sebagai umat Nabi Muhammad yang baik, tentunya kita selalu mencontoh sifat baik Nabi Muhammad. Kita juga senang membaca dan mempelajari Al-Quran. Sesudah membaca Al-Quran, jangan lupa membaca doa ini ya. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imama wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah aku dengan berkah Al-Quran. Jadikanlah ia pimpinan bagiku, cahaya, petunjuk, dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah aku melalui Al-Quran apa yang aku lupa. Ajarkan kepadaku melaluinya apa yang aku tidak tahu. Berilah aku kefahaman dari membacanya pada waktu malam dan siang. Jadikanlah ia bagiku hujjah, wahai Tuhan semesta alam. Demikian kisah 25 para nabi dan rasul, teman-teman. Assalamualaikum.